Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI atau PABP untuk kelas 4 SD. Penggunaan buku masih menggunakan buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk materi kali ini adalah materi tentang kisah Nabi Ayub bagian ketiga, yaitu berkaitan dengan keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita bacakan surat Al-Fatihah dan doa belajar bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa belajar, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu anak-anak tentang keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang hidupnya bisa menjadi teladan bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Kehidupan itu tidak selamanya senang karena ada kalanya susah. Juga tidak selamanya sedih karena ada kalanya bahagia. Allah Subhanahu wa taala akan memutarkan posisi setiap makhluk berdasarkan kehendaknya. Tujuan perputaran ini tidak lain adalah agar menjadi pelajaran dan menentukan siapa dari hamba-hambanya yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi semua hal di dunia ini Allah jadikan sebagai ujian, mau itu ujian dalam kebaikan maupun ujian dalam bentuk keburukan. Tapi tidak ada yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, karena semua membawa kebaikan tertentu bagi setiap hamba-hambanya. Oleh karena itu, keteladanan Nabi Ayub ini penting untuk kita serap, untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita sejatinya adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan soleha, maka di antara beberapa keteladanan yang patut dicontoh oleh kita dari kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah satu, tidak mengeluh saat sakit parah. Jangankan sakit parah ya, sakit yang ringan saja, kalau kita tidak terbiasa untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua akibat yang terjadi kepada badan kita ini adalah semuanya ada atas kehendak Allah,
maka kita akan tidak susah untuk bersyukur. Banyaknya mengeluh, banyaknya menggerutu. Oleh karena itu kita tiru Nabi Ayub alaihissalam yang sakit sampai selama 7 tahun, dan itu ia jalani tanpa mengeluh sedikit pun. Kemudian yang kedua adalah tetap tabah dan sabar saat ujian yang diberikan Allah, atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bahwa tetap tabah dan sabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersabar pada Allah Subhanahu wa taala, kita tabah menjalani ujian sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ujian kehilangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ujian ditinggalkan, merasa sakit hati dan lain sebagainya, semua diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menadani perilaku terpuji Nabi Ayub alaihissalam adalah ia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan semuanya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan Nabi Ayub, tetapi yakin bahwa anak-anak semuanya titipan Allah. Maka ketika diambil sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ia tidak merasa kehilangan. Kemudian harta juga ada rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, statusnya hanya titipan di tangan kita. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengambil punyanya, bukan punya kita. Maka tidak akan berarti apa-apa di dalam hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji badan kita, sejatinya badan kita juga bukan punya kita, hanya dititipkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Selama masih bisa beribadah, maka apapun yang terjadi dengan badan kita, ia tetap tidak akan merasa kehilangan apapun. Itulah yang disebut dengan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali orang-orang ketika mereka ditimpa kesusahan, mereka itu kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka ingin dikembalikan lagi kepada masa di mana mereka bahagia dan senang. Tapi Allah Subhanahu wa taala pergulirkan. Setelah susah, setelah sakit, mereka kemudian bertemu dengan sehat, bertemu dengan bahagia. Tetapi rata-rata dengan ujian kebahagiaan itu mereka sering lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam, mereka akan tetap laksanakan ibadah dalam kondisi dan situasi apapun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, selalu menyaksikan, selalu memperhatikan setiap aktivitas hamba-hambanya. Kemudian yang kelima, berkeyakinan bahwa semua milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hal yang harus ada pada diri orang-orang yang beriman, diri orang-orang muslim, bahwa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu milik Allah, segala sesuatu kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah, baik itu diambil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala atau habis masa habis masa gunanya, ya, alias lapuk dan lain sebagainya. Nah, itu keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang sempurna harus ada pada diri seorang mukmin atau orang muslim. Oleh karena itu, perilaku sabar adalah perbuatan yang sangat besar pahalanya. Semoga Allah membalas kesabaran kita dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berkaitan dengan sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sabar adalah sebesar-besarnya amalan yang pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai pahalanya tidak dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha, sesungguhnya Allah, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan setiap
amalan-amalan orang-orang yang sabar, pahalanya dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pahala itu saking besarnya sehingga tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan soleha, sepertinya itu ya untuk tema ataupun keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keyakinan kita akan contoh-contoh yang baik yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, sehingga kita adalah umat-umat yang terbaik yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat ya akhir zaman yang terbaik. Itu saja yang bisa disampaikan oleh Pak Ade. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.